Ya, memang di dalam hukum adat Dayak itu tindakan-tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana dan lain-lain itu biasanya memang dia nanti berkaitan dengan seperti kalau dalam hukum positif itu hukum perdata. Jadi tentu nanti akan ada persidangan adat yang nanti akan dipimpin oleh hakim-hakim adat yang telah ditunjuk melalui Majelis Adat Dayak Nasional yang berkewenangan sebagai institusi tertinggi dari kelembagaan masyarakat adat yang ada di Kalimantan. Seperti mungkin masih ingat beberapa tahun yang lampau ada persidangan terhadap seorang tokoh, ya beberapa tahun yang lalu, itu nanti prosesnya akan seperti itu. Iya, prosesnya harus disidangkan terlebih dahulu, tapi bentuk dari hukuman adat ini macamnya seperti apa saja, Pak? Kalau bentuk hukuman, karena di dalam masyarakat adat itu dari sejak turun-temurun kan tidak ada ketika melakukan tindak pidana itu kemudian ada hukuman di sel, dipenjarakan dan lain sebagainya. Itu makanya saya katakan tadi itu berkaitan dengan kalau dalam hukum positif itu adalah hukum perdata. Jadi nanti akan ada denda adat yang akan diberlakukan kepada yang bersangkutan ini, tetapi harus melalui proses peradilan adat itu sendiri gitu. Ya, ada denda adat, apakah nanti di akhirnya biasanya akan ada pemotongan hewan, ya, kerbau misalnya seperti beberapa tahun yang lalu gitu. Itu sudah ketika sudah dilaksanakan dan sudah vonis persidangan secara adat. Kebetulan beberapa tahun yang lalu saya masih sebagai Wasekjen Majelis Adat Dayak Nasional dan saya juga hadir dan ikut turut melaksanakan juga di dalam persidangan adat itu. Ya, tapi Pak Abri, jika pihak Edi Mulyadi misalnya meminta maaf, apakah cukup menyelesaikan perkara ini dan dimaafkan sepenuhnya oleh masyarakat adat tanpa adanya hukuman adat? Jadi begini, permintaan maaf itu pada prinsipnya masyarakat Dayak ini sangat respect ya. Ketika ada permintaan maaf dan lain sebagainya, saya yakin kita akan memaafkan. Tetapi tetap proses itu kita tetap mengharapkan supaya tidak muncul ke depan. Kalau kita hanya menerima permintaan maaf, lalu kemudian selesai persoalannya, tidak dilaksanakan hukum adat, maka ini nanti akan muncul edi yang lain. Dan itu mungkin tidak hanya berlaku bagi masyarakat Kalimantan, tapi mungkin juga bisa masyarakat atau komunitas adat-adat yang lain juga akan terus seperti itu. Kita ingin supaya ini ada efek jerak, jangan